Halo semuanya, selamat datang di podcast Kebangkitan Spiritual. Nama saya Dodo Ausi, dan hari ini kita mau ngomongin soal berkah yang kadang tersembunyi di balik krisis. Atau ya tepatnya saat kita jatuh ke titik terendah hidup. Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup kayak tanahnya runtuh di bawah kaki? Gue pernah. Jujur aja, ada masa di mana pekerjaan hilang. Terus hubungan yang tadinya gue kira bakal langgeng, bubar di tengah jalan. Rasanya tuh hampa, kayak nggak tahu ya, kayak semua harapan tuh kayak disedot keluar gitu aja. Gue sempet tanya-tanya ke diri sendiri, kenapa sih kok mesti kayak gini? Dan ini bukan cuma gue kan ya. Kalau kita lihat di sekitar, banyak banget cerita orang yang hidupnya berubah gara-gara tiba-tiba dipecat, ditinggal orang terdekat, bangkrut atau ya bencana gitulah. Di budaya kita kadang kegagalan itu kesannya kayak aib gitu ya. Sesederhana, oh dia gagal, terus langsung dicap gak sukses. Tapi coba deh, biasanya apa sih pemicu krisis gede? Entah itu karena kehilangan, penolakan, atau bahkan penyakit tiba-tiba. Setiap orang punya titik pecahnya sendiri, tapi yang pasti waktu kena rasanya tuh berat banget buat dihadapi. Nah, dari semua rasa sakit dan hancur, biasanya kita tuh, gue terutama mati-matian cari cara buat sembunyi. Tapi ternyata setelah dipaksa duduk bareng penderitaan itu, ada sesuatu yang pelan-pelan terkupas. Ego yang tadinya gede, ilusi tentang kebahagiaan, semua pelan-pelan ngeretek gitu aja. Kayak lo gak punya pelindung lagi kan. Gue jadi keinget cerita Eckhart Tolle ya. Jadi ada satu masa dia juga sampai di titik keputusasaan banget. Bahkan dia sampai mikir, gak tahu ya apa hidup begini terus gitu. Di satu malam, akhirnya dia diem, duduk dalam keheningan total. Terus, boom, hidupnya berubah total. Gue kadang mikir, apa ya yang bikin bisa berubah kayak gitu? Kadang jawaban gue itu soal keheningan dan penerimaan. Tapi bener deh, pas kita berhenti ngotot melawan dan benar-benar nerima, justru di situ ruang terbuka buat sesuatu yang baru. Kok bisa ya, menyerah malah jadi pintu ke perubahan. Gue juga awalnya ragu, tapi pas gue di pojok ruangan, air mata udah gak kebendung. Akhirnya gak ada pilihan lain selain ngelepas dan bilang, ya udah, gue nyerah aja deh. Aneh banget, tapi justru di situ mulai kerasa batin pelan-pelan sembuh. Menurut gue, bukan soal lari dari masalah, tapi lebih ke nerima benar-benar. Dan itu yang bikin kesadaran baru muncul. Dari tempat paling gelap, kadang tiba-tiba kita nemuin makna baru. Gue sering banget nanya, kenapa gue mesti ngalamin ini semua? Dan lama-lama, daripada nyalain keadaan, gue nemuin ruang kosong yang ternyata itu tempat lahirnya kesadaran spiritual. Kayak ada suara lain di dalam. Dan tadinya gak pernah gue denger kalau hidup gue baik-baik aja. Ataukah perlu menderita supaya bisa dapat kebangkitan spiritual? Gue gak yakin jawaban pastinya. Tapi seringnya, justru dari kesakitan itu ruang buat bertumbuh lebih terbuka. Coba aja lihat Malala Yousafzai. Dia ngalamin tragedi yang seperti itu. Ditembak gitu aja. Gara-gara memperjuangkan pendidikan. Tapi malah dari sana dia bangkit. Punya tujuan hidup yang lebih besar dari sebelumnya. Jadi, emang bukan cuma gue atau 1-2 orang. Banyak contoh di sekitar kita. Gue rasa momen ketika kita benar-benar dihadapkan pada kegelapan, justru di situ peluang buat terlahir kembali secara batin itu jadi mungkin. Kehilangan yang dulu gue pikir kutukan, malah jadi pintu masuk ke hidup yang lebih dalam.
Ya ini bukan proses instan, pasti sakit, tapi perubahan itu nyata. Dan kayaknya sih perjalanan kayak begini nggak ada tamatnya juga. Selalu bisa belajar dan berkembang. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Semoga cerita hari ini bisa ngasih sudut pandang baru buat kalian yang lagi berjuang dalam krisis. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita bakal lanjut ngobrol tentang kebangkitan-kebangkitan lain. Sampai jumpa.